Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutia Humaira Rahab. Di sini saya akan mempresentasikan eh, cara membuat kelas kalkulator statistika. Nah, jadi untuk membuat kalkulator statistika ini, kita kan membutuhkan banyak fungsi ya. Nah, supaya fungsi ini tuh tergabung ya, tergabung jadi satu, nggak terpisah-pisah. Di sini saya menggunakan kelas. Fungsi kelas itu untuk supaya jika kita ingin menggunakan fungsi banyak, jadi kita menggunakan kelas. Di sini kelas kalkulator start underscore mutia. Kemudian di sini saya mendefinisikan init. Di sini maksudnya itu kita menginisiasikan ya. Menginisiasikan di sini sel titik dua. Di sini saya menggunakan dua dataset yaitu dataset satu dan dataset dua. Di sini self dataset satu. Kemudian di sini saya menggunakan list kosong. List kosong ini supaya pengguna kan bisa suka hati mau masukkan angka berapa aja. Kemudian di sini saya mendefinisikan hapus dataset mutia pusat data mutia. Saya kemudian saya menggunakan parameter pilih data ke titik dua di sini if pilih data ke satu jika pengguna memilih data ke satu maka self dataset satu akan terhapus. Di sini untuk menghapus data saya menggunakan yang namanya clear. Kemudian jika pengguna memilih data kedua, maka dataset kedua akan terhapus. Kemudian di sini saya print dataset mutia berhasil dihapus. Selanjutnya di sini saya mendefinisikan tambah dataset mutia. Di sini saya menggunakan parameter yang sama, self kemudian dengan pilih data ke satu titik dua. Di sini saya menggunakan variabel x untuk menginput menyuruh pengguna untuk memasukkan berapa banyak data yang akan ditambahkan. Di sini saya menggunakan for i in range karena di sini saya mau pengguna memasukkan datanya itu integer. Kemudian di sini saya masukkan variabel x yang sudah kita input tadi di sini. Range itu kan tadi jarak. Kemudian di sini saya menggunakan variabel angka yaitu untuk menginput memasukkan data. Di sini saya menggunakan memasukkan ke dalam kurung perawal indeks ditambah satu karena indeks dimulai dari 0. Jika 0 tambah 1, maka program akan menginput 1. Jika 2, maka program akan menjalankannya 2. Begitu seterusnya dia akan berulang. Kemudian di sini sama, jika pengguna memilih data ke 1, maka dataset 1 akan ditambahkan. Untuk menambahkan data di sini saya menggunakan append. Di sini angka variabel angka. Kemudian jika pengguna memilih dataset kedua, maka dataset kedua akan berhasil ditambah. Di sini saya mengeprint data dalam dalam kurung awal. Di sini saya menggunakan variabel angka berhasil ditambahkan. Kemudian di sini saya menggunakan definisi pemusatan data mutia. Saya menggunakan parameter yang sama. Kemudian di sini jika pengguna memilih data ke satu, di sini saya membuat dulu jumlah itu 0. For in dataset 1, jumlah sama dengan indeks ke 0 ditambah jumlah. Jika jumlahnya tadi 1, maka ada 1. Jika jumlahnya 2, maka 2 dia akan berulang. Kemudian di sini untuk mencari mean, kita harus mengurutkan data di sini saya mencari mean. Di sini rumusnya jumlah dibagi panjang data set 1. Kemudian di sini saya mengurutkan data dengan menggunakan sorted. Kemudian di sini ends yaitu menggunakan len yaitu untuk mencari panjang data. Kemudian di sini median rumusnya itu kan urutan data n kurang 1 dibagi 2. Nah, di sini maksudnya jika n-nya itu 10, 10 kurang 1 dibagi 2 itu kan 4,5 ya. Nah, tujuannya dibuat kayak gini di dalam list ini supaya dia tuh hasilnya tuh 4 bulat, nggak ada koma-koma. Dan ini kemudian di sini n. Tadi kan n-nya 10 ya. 10 bagi 2 berarti 5 berarti indeks data keempat ditambah dengan urutan data indeks data kelima dibagi 2. Kemudian ini else, jika pilih data kedua, maka jika pengguna memilih data kedua, maka ini sama aja ya rumusnya, cuma beda di datasetnya aja. Ini juga sama mencari mean median. Di sini saya mengeprint, maka hasil pemusatan data mutia yaitu dalam kurung kurawal mean, dalam kurung kurawal yaitu median. Selanjutnya saya mendefinisikan hitung penyebaran data ya, saya menggunakan parameter yang sama. Jika pengguna memilih data ke satu, yaitu urutan data saya menggunakan sorted, range, di sini rumusnya urutan data ke min 1. Itu kan rumusnya kan max kurang minimum ya. Di sini min 1 itu maksudnya indeks data yang paling ujung, yang paling tinggi itu min 1. Kemudian indeks data ke 0, yaitu yang paling ujung sebelah yang paling rendah ya, yang paling rendah. Kemudian di sini saya yang print range ya. Di sini saya di penyebaran kan ada kuartil, ini rumus kuartil 1, ini rumus kuartil 2, tinggal dikali 2, ini rumus kuartil 3.
kali 3. Kemudian saya nge-print kuartil 1, urutan data kuartil 1. Saya ini dalam list kuartil 1 sama juga seperti yang ini. Kemudian di sini ada EQR. Nah, EQR di sini rumusnya kan kuartil 3 kurang kuartil 1. Nah, di sini karena kuartil 3 sudah kita cari ya rumusnya, jadi kita tinggal taruh variabelnya aja di sini. Ini semua. Kemudian saya nge-print EQR dalam kurung kawal EQR ya. Kemudian di sini untuk mencari varian saya mendefinisikan dulu jumlah sama dengan 0. Ini sama kayak yang tadi ya, jumlah I tambah jumlah I itu indeks ke 0, jika jumlahnya 1 maka 1. Ini akan terus berulang, kemudian mean rumusnya sama kayak yang tadi. Di sini saya membuat list baru yaitu hasil 1, list kosong, kemudian saya mendefinisikan penyebut sebagai 0. Ini juga ini kemudian for I insert berdataset 1, hasil 1 menambahkan hasil 1. Di sini I itu kan indeks tadi dikurangi dengan rata-rata dataset tadi. Kemudian ini penyebut I kuadrat ditambah penyebut. Untuk mencari varians itu kan rumusnya penyebut ini dibagikan dengan panjang dataset 1 dikurang 1. Kemudian saya nge-print variance underscore variance ya. Kemudian ini juga sama else, ini tetapi ini rumusnya sama, cuman bedanya ini jika pengguna memilih dataset kedua, maka ini rumus ini dia cuman beda di datasetnya aja, tapi rumusnya sama. Kemudian di sini ya, kemudian setelah itu standar deviasi ya tadi setelah varians. Standar deviasi itu kan akar dari varians ya. Jadi kita tinggal akar itu kan pangkat setengah, jadi kita tinggal panggil si variabel ini tadi varians mutia dia angkatkan dengan setengah. Kemudian kita print standar deviasi mutia. Selanjutnya saya mendefinisikan summary statistik. Saya menggunakan parameter yang sama, pilih data ke. Di sini saya mendefinisikan jumlah sama dengan 0. Jika pengguna memilih data ke 1, di sini kita mengurutkan data dulu ya, mengurutkan data set 1, di sini n sama dengan len, ini panjang data. Kemudian for insert data set 1, jumlah sama dengan I ditambah jumlah. Nah, ini tadi kan 0, indeks ke 0, jumlah itu misalkan 1. Dia sama juga kayak yang tadi, dia akan berulang. Kemudian di sini ada mean, jumlah dibagi len. Juga dibagi banyak data. Di sini if n persen 2 jika panjang datanya 2 berarti ini rumus median urutan data ini sama kayak tadi ya, jika n-nya 10 berarti data indeks keempat ditambah dengan data indeks kelima. Ini else, ini mencari median, mencari kuartil 1. Tadi kan summary itu ada median ya, kuartil 1, kuartil 3, Q1. Ini untuk mencari Q1, ini kan rumus kuartil doang ya. Tapi kan kita harus mengurutkan data dulu ya, pakai sorted tadi. Nah, tadi kan udah kita buat nih di atas ini. Nah, ini kita panggil urutan data. Nah, ini kita urutkan, baru kita cari. Kemudian di sini rumus min, itu ada urutan data, indeks ke 0, urutan data, indeks ke 0 itu kan berarti paling rendah ya, paling ujung. Kemudian ini min 1, indeks data paling tinggi. Kemudian ini sama rumusnya sama yang kayak atas ini, cuman yang membedakan dia dataset kedua, jika pengguna memilih dataset kedua. Kemudian di sini saya nge-print mean, print median, Q1, Q3, min, and max. Kemudian di sini saya mendefinisikan korelasi mutia, di sini banyak data, sama dengan panjang data, sini menghitung jumlah total dan mean data, di sini saya membuat jumlah sama dengan 0, ini sama ya, berulang kayak tadi, ini rumus mean. Kemudian kita membuat mencari selisih data. Setiap dataset dikurangi dengan rata-rata. Di sini kita menambahkan dataset 1 dikurangi dengan rata-rata. Ini juga sama. Kemudian saya membuat list kosong lagi ini untuk mencari kuadrat dari kuadrat hasil 1 dan kuadrat dari hasil kedua. Kemudian di sini kita mencari hasil selisih, hasil kali selisih. Nah, di sini for A in range dan hasil 1. Nih, kita kalikan hasil 1 tadi dengan hasil kedua. Kemudian mencari nilai pembilang, yaitu perkalian selisih antara masing-masing data dengan mean nih. Ini juga sama berulang ya kayak yang tadi ini. Kemudian kita mencari penyebut akar kuadrat dari hasil perkalian jumlah kuadrat selisih antara data dengan mean nih. Ini juga sama berulang. Nih, untuk penyebutnya itu jumlah kuadrat 1 dikali jumlah kuadrat 2, kemudian kita akarkan. Mencari korelasi, ini dia rumusnya, pembilang tadi yang udah kita cari dibagi dengan penyebut. Nah, di sini kita print, maka hasil korelasi adalah
Ini. Kemudian di sini saya mendefinisikan model regresi Mutia, yaitu mencari slope dan intercept. Di sini ada n sebagai panjang data, jumlah x kita definisikan dulu sama dengan 0, kemudian variable range karena saya mau pengguna memasukkan datanya integer, yaitu di sini saya menggunakan variabel x sebagai dataset 1, variabel y sebagai dataset 2. Dan di sini rumusnya, kemudian di sini rumus untuk mencari slope, n kali jumlah kali bagi x, n kali jumlah kali dikurang jumlah x kali jumlah y, ini rumus intercept. Nah, di sini saya mengeprint persamaan model regresi dari kedua data ini adalah y sama dengan intercept ditambah dengan slope. Nah, jadi ini lihat tadi rumusnya. Nih. Kemudian selanjutnya ada definisi, saya mendefinisikan koefisien determinasi Mutia. Ini itu semuanya sebenarnya rumusnya sama ya. Aku cuma ngopi rumus dari si korelasi ini sama. Nah, rumus korelasi dan koefisien determinasi di sini aku buat sama karena kan untuk mau mencari koefisien determinasi itu kita tinggal mengkuadratkan si hasil korelasi. Maka di sini kita buat koefisien determinasi sama dengan hasil korelasi kita pangkat duakan. Maka dapatlah, kemudian kita print koefisien determinasi dari data adalah koefisien determinasi Mutia. Kemudian di sini kita membuat CLI. Ini CLI, saya membuat menu dengan mendefinisikan kalkulator statistika Mutia, kalkulator stats Mutia ini nama kelas kita di atas tadi, kemudian while true saya memasukkan ini yang sudah kita buat tadi ya, definisikan tadi yang variabel itu. Kemudian di sini saya membuat print ini sebagai batas, kemudian ini pilihan untuk menyuruh pengguna memasukkan opsi berapa, kemudian ini menu yang akan ditampilkan untuk memberitahu pengguna. Kemudian jika pengguna memilih 9, maka program akan berhenti, dia akan break, selesai. Di sini saya menggunakan try karena saya di bawah ini akan menggunakan value error, menggunakan exit. Kemudian di sini jika pengguna memilih data ke 1, maka pengguna akan disuruh untuk menginput dia memilih dataset keberapa, dataset 1 atau dataset 2. Kemudian tambah dataset akan muncul di bawahnya. Ini juga sama perintahnya. Dan di sini ada value error. Jika pengguna tidak memasukkan angka, maka dia akan outputnya akan keluar error. Dan di sini yang terakhir kita memanggil ini tadi kalkulator stat Mutia. Ini kita memanggil si menu tadi yang di atas ini. Nah, di bawah ini ada contoh output yang sudah saya jalankan. Nih, di sini sudah keluar. Di sini saya memilih opsi 1. Di sini saya memasukkan 5 data. Kemudian di sini saya menambahkan data. Kemudian saya menghapuskan data. Dan dan di sini juga bisa dilihat pemusatan data juga keluar. Nah, di sini yang terakhir di yang ke-9 tadi, terima kasih ya, program berakhir. Itu tandanya program kita sudah selesai. Dia tidak akan mengulang-ulang lagi. Nah, jadi sekian video presentasi kelas kalkulator statistika dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.